Dulu yang pertama kita berani untuk mencoba membuat Yogyakarta Ska Festival yang pertama. Karena apa? Yaitu ekspektasi kita tuh nggak muluk-muluk sih sebetulnya. Cuman bikin suatu propaganda. Ini loh musik ska tuh sekarang nggak mati. Musik ska tuh masih ada di sini. Dan ternyata kita bikin acara itu dengan susah payah, dengan mengumpulkan komunitas-komunitas, maksudnya band-band anak-anak pencinta ska dan pelaku ska di Yogyakarta ini, dan bikin suatu acara itu. Ya itulah intinya, pengen membuat suatu isu bahwa ska itu belum mati di Yogyakarta. Halo, jumpa lagi sama saya Denny di Wacana. Kali ini kita akan membahas sebuah festival yang bisa dibilang tuh sangat segmented. Nah, festival ska. Kalau yang masih ingat tahun 90-an musik ska sangat sempat merajai skena musik di Indonesia. Nah, sekarang mau coba dibangkitkan lagi bersama salah satu orang yang sangat ini sama ska kali ya, udah dari tahun 90-an. Sekarang bersama Mas Anas. Halo. Halo Mas. Halo, apa kabar Mas? Gimana ini ska sekarang udah hampir dibilang mati suri ya. Tapi mungkin hanya selentingan sedikit masih ada, band-band ska tuh masih ada sebenarnya, cuman nggak sampai naik lagi kayak dulu. Itu gimana Mas keininya Mas? Kalau Mas Kalau sebetulnya ska itu dari dulu masih ada, cuman gini, mungkin media atau khalayak umum tuh nggak nge-blow up entah itu band, salah satu band atau salah satu pergerakan yang kita selenggarakan di bawah, hitungannya di underground gitu. Itu yang membuat wacana masyarakat umum menganggap ska itu udah turun pamornya atau entah itu mati. Sebetulnya kita masih ada pergerakan di bawah, antara seumpama contoh Gigi Kecil, terus kita ngadain acara seumpama kita respon di bulan Syawal, kita bikin sawalan ska. Terus ada. Terus kita bikin acara launching salah satu band yang dia ngeluarin single dan lain-lain sebagainya. Kita bikin acara di situ, dan media atau masyarakat umum itu nggak ngeblow up itu, jadi mereka nggak tahu pergerakan kita di bawah itu kayak gimana. Makanya akhirnya dibikinlah Ska Fest itu. Akhirnya kita mau mencoba untuk ngeblow up itu semua, bikin lebih gereng, lebih gede. Ekspektasinya ya bisa ke nasional, bisa ke internasional. Gitu. Itu sebenarnya Ska Fest itu cuman hanya bagi penggemar ska aja, atau mau ada diperluas lagi, misal ska nanti dengan siapa, atau musik ska di dangdutin kah, atau di musik-musik lagu-lagu lain dibikin ska, atau gimana itu? Sebetulnya ska itu musik segmented sih ya. Kalau masuk ke Indonesia dulu dari Jamaika, dulu emang musik segmented tuh. Terus masuk ke Indonesia, setelah masuk ke Amerika, ke Inggris, ke Amerika, ke Eropa, terus masuk ke Indonesia sendiri itu termasuk musik segmented. Dia dulunya orang nggak tahu musik ska itu apa. Lah, makanya kita misi kita untuk bikin Yogyakarta Ska Festival, atau kalau komunitas kita kan Yogyakarta Ska Crew. Itu misinya pengen ini loh musik ska yang original, yang bukan hanya sekedar ini genre musik, ini suatu kultur. Bisa dikatakan seperti jazz, blues, dia punya kultur sendiri, pergerakan mereka sendiri dari bawah sampai sekarang diakui di kalangan eksklusif. Kalau jazz, kalau blues masih tetap seperti itu, tapi ya udah mulai naik. Nah, kita mau
mau mencoba untuk masyarakat umum itu tahu gitu loh, musik ska itu seperti apa yang sebenarnya, yang original itu seberapa, terus pengaruh-pengaruh dari musik yang lain, terus menjadi kolaborasi di situ menjadi suatu warna yang baru tuh sampai ke Indonesia tuh kayak gimana. Intinya sebetulnya pengen masyarakat umum tahu musik ska itu seperti apa. Seperti halnya jazz, blues, dangdut. Oh iya. Tapi pun banyak, maksudnya dari musik-musik kayak jazz, dangdut, apa segala macam tuh kadang ada loncat di festival lain. Misal festival jazz ada musik dangdutnya, festival apa ada musik apanya. Jarang ada musik ska di festival jazz atau itu dari penyelenggaranya atau emang dari teman-teman yang ini band ska-nya yang aku nggak mau karena eksklusif atau gimana? Sebetulnya gini, kalau penyelenggara itu maksudnya penyelenggara itu mengadakan suatu event, dia memasukkan musik ska, maksud maunya dia bikin event dangdut, masukin musik ska. Karena apa? Karena event organisasi itu kan dia tujuannya kan profit. Iya. Dimana dia ngundang suatu genre musik atau suatu band ke acara mereka biar profitnya tuh nambah. Nah, sedangkan di kita, kenapa kita berani ini mau nge-blow up? Kita nggak 100% tuh mau cari profit di situ. Kita cuman intinya satu, cuman pengen mengenalkan ini musik ska. Masalah itu profit dan lain sebagainya nanti kita pikir belakangan. Yang penting musik ska ini bisa langgeng di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Berarti yang tahun ini Ska Fest-nya yang kedua ya Mas? Ini tahun kedua. Yang tahun pertama kemarin, bedanya sama tahun yang kemarin apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Awalnya apa festival Ska yang pertama itu se-crowd-nya apa, makanya wah jadi semangat buat bikin yang kedua. Sebetulnya kalau dulu yang pertama kita berani untuk mencoba membuat Yogyakarta Ska Festival yang pertama. Karena apa? Yaitu ekspektasi kita tuh nggak muluk-muluk sih sebetulnya. Cuman bikin suatu propaganda. Ini loh musik ska tuh sekarang nggak mati. Musik ska tuh masih ada di sini. Dan ternyata kita bikin acara itu dengan susah payah, dengan mengumpulkan komunitas-komunitas, maksudnya band-band anak-anak pencinta ska dan pelaku ska di Yogyakarta ini, dan bikin suatu acara itu. Ya itulah intinya, pengen membuat suatu isu bahwa ska itu belum mati di Yogyakarta. Masih ada Masih ska. ada. Tapi banyak peminatnya Mas. Maksudnya dari Jogja mungkin oke, tapi yang dari luar-luar kota pada datang nggak sih pas tahun kemarin mungkin? Ada sebagian yang datang. Kita bikin undangan juga. Ada sebagian yang datang. Cuman kan itu waktu kita bikin itu acaranya kan bukan di weekend. Bukan di weekend, kalau nggak salah itu malam Rabu. Lah, undangan kita kan mungkin kalau yang di luar kota kan mungkin terbentur karena kerjaan dan lain sebagainya nggak bisa datang. Ada sih sebagian yang datang. Tetap mereka apresiasinya besar untuk Yogyakarta Ska Festival. Sama yang tahun ini juga banyak Sama, lagi, tahun ini sama. Sama ini ada yang menarik di tahun kedua ini, ada museum ska. Ya, ada museum ska. Bisa dijelasin? Museum ska itu prinsipnya gini, makanya Yogyakarta Ska Festival itu bukan hanya sekedar event musik. Di situ kita mencoba untuk membuat konten-konten yang di situ bisa membuka wacana masyarakat umum bahwa ska itu kayak gimana tuh sebetulnya. Kulturnya tuh kayak gimana, dulu awalnya gimana, berkembangnya gimana, terus sampai ke Indonesia gimana. Begitu. Itu bentuknya? Bentuknya nanti ada nanti artikel, ada pamflet-pamflet yang dulu pernah ada rilisan fisik,
Terus ada nanti di situ ada talk show dari narasumber yang sebetulnya kita pilih gitu yang tahu sejarahnya dulu masuk Sky itu kayak gimana, masuk ke Yogyakarta gimana. Tapi hanya pada saat event atau nanti akan berlanjut museumnya, mungkin ada di satu tempat? Enggak, itu berlangsung pada event itu toh. Hanya saat itu aja eventnya. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember, jangan lupa di Kokambar, Taman JEC. Kokambar itu berarti food court JEC, bukan? Food court JEC. Food courtnya JEC. Nanti di situ akan ada banyak band-band ska dan macam-macamnya, ada talk show dan segala macamnya. Ada talk show, ada community exhibition, ada reuni juga di situ. Dulu pelaku ska yang dulu tahun 90-an pernah melakukan pernah terjun di ska ini, pernah membangun di skena ini, dia bisa datang di situ, kita saling ngobrol-ngobrol, saling ada ngundang legend-legendnya ska, mungkin legendnya ska di Indonesia tuh ada yang mau datang, kira-kira ada bocorannya atau enggak? Mas Dik? Kalau legend di Jogja di Indonesia ini sebetulnya belum ada sih sebetulnya, masih mungkin pribadi mereka masih mencoba untuk membuat satu kelompok dia atau pribadi dia menjadi sebuah legend untuk pergerakan ini. Makanya kita juga mencoba di sini di Yogyakarta Ska Festival ini. Mungkin kedepannya kita bisa menjadi suatu sejarah bahwa ska itu bisa dianggap tetap eksis di jalannya sendiri tanpa pengaruh yang umpamanya pengaruh ekonomi lah, politik dan lainnya, kita tetap ada di situ. Oke. Terakhir nih Mas, harapannya mungkin dari Skafest sendiri atau mungkin harapannya teman-teman. Sebetulnya kita tetap harapannya nggak muluk-muluk, cuman kita bisa diterima di masyarakat umum, dan musik saya itu tetap ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini, tetap ada pergerakan entah itu besar atau kecil, tidak pengaruh yaitu kondisi macam-macam, kita tetap eksis di situ. Semuanya buat khalayak umum Yogyakarta maupun di sekitar Yogyakarta, jangan lupa tanggal 15 Desember datang di Yogyakarta Ska Festival yang kedua di Kokambar Taman JEC. Ada siapa aja Mas? Ada yang jelas ada band-band yang menarik, dan info yang lebih lengkap cek di sini di IG Yogyakarta Ska Festival. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita tanggal 15 berpogoria bersama di Kokambar Taman JEC Yogyakarta. Jangan lupa datang. Terima kasih Mas, thank you. Sama-sama Mas.